Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Klik Indonesia Pagi selama 1 jam ke depan hari ini Senin 31 Juli 2023. Saya Andin Wijaya. Dan saya Teguh Fajri, berikut ini kita simak 2 berita utama Klik Indonesia Pagi hari ini. Kejaksaan Agung akan memanggil mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai saksi pada 1 Agustus 2023. Partai Bulan Bintang PBB resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Kita awal informasi pertama, saudara, sebuah minibus tertabrak kereta api dan terseret sekitar 100 meter di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu malam. Kecelakaan tersebut mengakibatkan seorang sopir dan 5 penumpang lainnya meninggal dunia dan 2 penumpang luka berat. Kecelakaan maut ini terjadi di pintu perlintasan kereta api Dusun Gondekan, Desa Jabon, Jombang, Jawa Timur pada Sabtu malam. Minibus dengan nopol L1009XD ini tertabrak kereta api Doho jurusan Surabaya Blitar dan terseret sekitar 100 meter. Akibatnya mobil hancur dan pengemudi minibus Wahyu Kuspoyo, Desa Bakung, Temenggungan, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo, meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain sopir minibus, 5 penumpang juga meninggal di lokasi kejadian. Keempat penumpang yang turut menjadi korban masing-masing Sumiowati 60 tahun, Alinca Mareta Mingkana 16 tahun, Sutria Miningsih 38 tahun, dan Arimbi 11 tahun. Seluruhnya warga Desa Bakung, Kecamatan Temenggungan, Sidoarjo. Selain itu juga Delia 19 tahun warga Kedung Padang, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Tadi ada kereta dari timur ke barat, nah tiba-tiba ada mobil dari barat, dari utara ke selatan sih. Nah itu sudah diteriaki sama orang-orang itu, sudah diberitahu kalau ada kereta, tapi tetap entah diuraukan atau ada lampu gelap atau mungkin gimana ya. Jadi mobilnya terseret sampai sekitar 500 meter lah. Kronologi kecelakaan, minibus berjalan dari arah utara menyeberang perlintasan kereta api. Setibanya di lokasi diduga sopir minibus tidak melihat kedatangan kereta api dari arah timur dengan cepat, sehingga tertabrak kereta api Doho yang tengah melaju kencang dari arah Surabaya tujuan Blitar. Untuk sementara hasil dari identifikasi kami ada 8 korban, yaitu diantaranya 6 korban dinyatakan meninggal dan 2 mendapatkan perawatan secara intensif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Hingga kini polisi masih melakukan identifikasi kepada korban dan mengumpulkan barang bukti. Sementara bangkai minibus akan dievakuasi ke Mako Satlantas Polres Jombang untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. 2 korban luka berat akibat kecelakaan mobil yang tertabrak oleh kereta api Doho di perlintasan tidak berpalang pintu di Dusun Gondekan, Desa Jabon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang hingga kini. 2 korban luka berat akibat kecelakaan antara mobil Daihatsu Luxio yang tertabrak oleh kereta api Doho di perlintasan tidak berpalang pintu di Dusun Gondekan, Desa Jabon, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Sabtu malam sekitar pukul 23.14 waktu Indonesia Barat masih menjalani perawatan intensif di RSUD Jombang. Kedua korban luka tersebut adalah Fikri, usia 22 tahun dari Dusun Bangi, Desa Woromarto, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, dan Arimbi, usia 11 tahun dari Dusun Cirowetan, Desa Bakung Temenggungan, Kecamatan Balong Bendo, Sidoarjo. Berdasarkan keterangan dari dokter jaga instalasi gawat darurat IGD RSUD Jombang, Dr. Muhammad Fahmi, kondisi kedua korban termasuk kategori luka berat. Keduanya mengalami geger otak sedang akibat dampak kecelakaan tersebut. Berdasarkan hasil CT scan, salah satu korban mengalami pendarahan otak, sementara satu lainnya tidak mengalami pendarahan. Saat ini tim dokter terus melakukan observasi dan perawatan.
Sementara itu, Saudara, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun, Jawa Timur mengungkapkan terdapat 215 perlintasan sebidang kereta api di wilayah Daerah Operasi 7 Madiun dan 127 perlintasan diantaranya tidak terjaga. PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 7 Madiun, Jawa Timur menjelaskan terdapat 215 perlintasan sebidang kereta api di wilayah daerah operasi tersebut dan 127 perlintasan diantaranya tidak terjaga dan 44 tidak sebidang yang berupa flyover dan underpass. Pihaknya menyesalkan kejadian kecelakaan antara kereta api 423 Rapidoho dengan MPV Daihatsu Luxio dengan nomor polisi L1009XD di perlintasan sebidang tidak terjaga, tepatnya di kilometer 85 antara stasiun Jombang Sembung. Kecelakaan di Jalan Raya Dusun Gondekan, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang pada Sabtu malam tersebut menyebabkan 6 orang meninggal dunia serta 2 lainnya luka berat. Korban saat ini sudah di RSUD Jombang untuk perawatan lebih lanjut. Kecelakaan tersebut berawal saat kereta api sedang melaju pada Sabtu malam sekitar pukul 23:14 waktu Indonesia Barat. Di saat bersamaan, terdapat juga mobil MPV Daihatsu Luxio yang hendak lewat. Mobil melaju dari arah utara ke selatan. Pengendara juga sudah diperingatkan dan diteriaki oleh warga yang melihat, namun pengendara tidak mendengar dan tetap melaju terus melewati perlintasan kereta api. Akibatnya kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Selama bulan Juli 2023 telah terjadi kecelakaan kereta api menabrak mobil sebanyak 2 kali. Salah satunya kereta api Rapidoho menabrak 1 unit mobil yang melintas di perlintasan sebidang tidak terjaga di Jombang, Jawa Timur. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Supriyanto menjelaskan kecelakaan kereta api Rapidoho menabrak 1 unit mobil berawal saat kereta api tengah melaju. Di saat bersamaan terdapat juga mobil yang hendak lewat. Supriyanto mengatakan masinis juga langsung melaporkan ke Pusat Pengendali Perjalanan KA di Madiun bahwa kereta api yang dikemudikannya telah tertemper kendaraan dengan lokasi kejadian di perlintasan sebidang tidak terjaga di KM 85 antara stasiun Jombang dan Sembung. Petugas keamanan stasiun Jombang juga langsung menuju ke lokasi. Sebelumnya juga telah terjadi kecelakaan kereta berantas menabrak sebuah truk tronton di perlintasan Jalan Madukoro, Kota Semarang pada 18 Juli 2023. Ledakan besar muncul saat lokomotif KA berantas temperan dengan badan truk yang terhenti di tengah perlintasan. Kecelakaan berlangsung ketika truk tiba-tiba mogok di atas rel kereta api. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Proses evakuasi 8 pekerja tambang emas yang terjebak di lubang galian di kawasan pertambangan di Banyumas, Jawa Tengah hingga saat ini masih berlanjut dengan membagi sektor menjadi 6 worksite atau lokasi kerja. Hari kelima perkembangan operasi SAR terhadap 8 pekerja tambang emas yang terjebak di lubang galian. Terdapat 2 lubang galian yang berhasil terkuras pada sektor kerja di worksite A4 yang berlokasi di Sumur 2, namun tidak memengaruhi ketinggian air di lokasi. Kemudian worksite A5 pada salah satu galian mengalami penurunan air hingga ke dasar, namun tidak memengaruhi penurunan air yang berada di Sumur Bogor, sehingga pemompaan pada galian tersebut dapat dihentikan. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Cilacap, Prio Prayuda Utama mengatakan, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan tetap membagi sektor kerja menjadi 6 worksite atau lokasi kerja. Worksite A1 di Galian Bogor menggunakan 6 pompa air, worksite A2 di Galian Dondong menggunakan 3 pompa air, worksite A3 di Sumur 1 menggunakan 12 pompa air, worksite A4 melakukan pengurasan dihentikan dan personel digeser ke worksite A3, worksite A5 melakukan pemantauan di bendungan dan sumur, dan worksite A6 di Galian Majenang menggunakan 3 pompa air. Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyatakan polemik penanganan kasus dugaan suap yang menyeret Kepala Basarnas Marsya Henry Alfiandi menjadi tanggung jawab penuh pimpinan KPK. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan seluruh proses penyelidikan, penyidikan,
penuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh segenap insan KPK, serta berbagai upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi adalah tanggung jawab penuh pimpinan KPK. Firly memastikan seluruh kegiatan pihaknya dalam operasi tangkap tangan hingga penetapan tersangka suap di Basarnas sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ketua KPK Firly Bahuri menjelaskan pihaknya melakukan kegiatan tangkap tangan pejabat Basarnas dan sejumlah pihak swasta pada Selasa 25 Juli. Tim penindakan KPK mengamankan 11 orang beserta barang bukti transaksi dugaan suap berupa uang tunai sejumlah 999,7 juta rupiah. Dari bukti hasil penyelidikan tersebut, KPK menaikkan status perkara ke tahap penyidikan dan menetapkan para pihak sebagai tersangka. Firly memahami ada pihak berstatus TNI aktif yang terjerat dugaan kasus ini dan memiliki mekanisme tersendiri di peradilan militer. Karenanya ia memastikan proses gelar perkara pada kegiatan OTT telah melibatkan pihak pusat polisi militer TNI sampai dengan penetapan status perkara dan status hukum para pihak terkait. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 tersangka terkait kasus dugaan korupsi suap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas. 2 diantaranya adalah Kepala Basarnas Marsdiat Henry Alfiandi dan Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Setelah itu, Saudara, anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani meminta agar persoalan penetapan tersangka Ketua Basarnas Marsikal Madya TNI Henry Alfiandi segera diselesaikan oleh pihak KPK dan Puspom TNI. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani mendorong agar polemik penetapan tersangka terhadap perwira TNI aktif Marsdia TNI Henry Alfiandi ini diakhiri. Dan selanjutnya KPK dan Puspom TNI membentuk tim koneksitas untuk melakukan proses terhadap 2 perwira TNI aktif tersebut. Arsul menyatakan KPK dan TNI harus menunjukkan sinergitas dalam proses penegakan hukum sehingga pengusutan perkara ini bisa berjalan optimal. Dengan demikian, pengusutan perkara ini memiliki paralelitas dan sinkronitas antara proses hukum terhadap warga sipil dan perwira TNI aktif yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi tersebut. Kasus dugaan suap yang menyeret Kepala Basarnas Marsdia TNI Henry Alfiandi bergulir menjadi polemik. Puspom TNI menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang mengumumkan Henry serta anak buahnya, Koordinator Administrasi Kabasarnas RI Letkol ADM Afri Budi Cahyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pengadaan di Basarnas tidak tepat. Persoalannya adalah Henry dan Afri merupakan perwira militer aktif saat kasus tipikor tersebut diumumkan setelah proses operasi tangkap tangan OTT KPK. Menurut Puspom TNI, proses penyidikan terhadap perwira militer aktif yang diduga melakukan tindak pidana harus dilakukan oleh mereka, termasuk penerbitan surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi agar tidak mundur dan gentar dalam mengusut kasus dugaan suap Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Araf sebagai salah satu anggota koalisi sipil meminta KPK mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel dugaan korupsi yang melibatkan Kabasarnas dan Koordinator Administrasi Korsmin Kabasarnas RI Letkol ADM Afri Budi Cahyanto. Anggota koalisi masyarakat sipil itu menilai KPK sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi tidak boleh takut dalam memproses hukum perwira TNI yang terlibat korupsi dan jangan sampai undang-undang peradilan militer menjadi penghalang untuk membongkar skandal pencurian uang negara secara terbuka dan tuntas. Menurut Al-Araf, pengungkapan kasus ini harus menjadi pintu masuk dalam mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan prajurit TNI lainnya, baik di lingkungan internal maupun eksternal.
KPK sebelumnya menyatakan Henry dan Korsmin Kabasarnas RI Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap sejumlah proyek pengadaan di Basarnas. Kasus itu terungkap melalui operasi tangkap tangan OTT terhadap Afri dan sejumlah pihak swasta pada 25 Juli 2023. KPK juga sempat menyatakan penanganan Henry dan Afri diserahkan kepada Puspom TNI dan terdapat bukti yang cukup atas dugaan suap. Saudara, Kejaksaan Agung akan memanggil mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai saksi pada 1 Agustus 2023. Muhammad Lutfi akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Kepala Pusat Penerangan Hukum atau Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana menyatakan, Kejaksaan Agung kembali memanggil mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebagai saksi. Pemanggilan dijadwalkan penyidik pada Selasa, 1 Agustus 2023 mendatang. Muhammad Lutfi dipanggil untuk dimintai keterangan terkait penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya termasuk minyak goreng dengan tersangka 3 korporasi. Sebelumnya, ex-Mendak Lutfi pernah diperiksa pada tanggal 21 Juni 2022 selama 12 jam untuk perkara serupa dengan tersangka berbeda. Saat itu Lutfi diperiksa untuk 5 tersangka yang kini telah berstatus terpidana dan dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga 8 tahun. Sebelum pemeriksaan, Lutfi pada Selasa 1 Agustus 2023, jaksa penyidik telah meminta keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto pada Senin 24 Juli 2023 lalu. Erlangga diperiksa selama 12 jam sebagai saksi guna membuat terang perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan produk turunannya pada industri kelapa sawit termasuk minyak goreng periode Januari hingga April 2022. Kapuspenkum Kejagung Ketut mengatakan terkait pemanggilan ulang terhadap Erlangga Hartarto, ada kemungkinan akan dipanggil lagi apabila penyidik memerlukan keterangan lebih lanjut. Kejaksaan Agung menegaskan pemeriksaan terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bukan tindakan politisasi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipanggil penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya periode 2021-2023. Kejagung telah menetapkan 3 perusahaan sebagai tersangka korupsi, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Iketut Sumedana menyebut pemanggilan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto bukan tiba-tiba dipanggil tanpa alasan dan tanpa proses. Pemanggilan itu dilakukan dengan adanya putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap 5 terpidana yang sudah dihukum, rata-rata 5 hingga 8 tahun pidana penjara, dan 5 terpidana tidak dibebani uang pengganti sebesar 6,47 triliun rupiah. Kejagung menekankan pemanggilan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan mantan Mendak Muhammad Lutfi diperlukan untuk mendudukkan persoalan hukum secara terang dan objektif terkait kebijakan diambil di tengah kelangkaan minyak goreng. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan 3 oknum imigrasi sebagai tersangka atas kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO jual beli ginjal jaringan internasional di Kamboja. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka lantaran memberikan akses khusus atau fast track untuk memperlancar keberangkatan para korban dan menerima sejumlah uang dari para sindikat. Inilah 3 orang oknum imigrasi yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana perdagangan orang jual beli ginjal jaringan internasional di Rumah Sakit Preaket Melea, Phnom Penh, Kamboja. Ketiga tersangka dibekuk oleh penyidik Subdit Jatranras Polda Metro Jaya di Bali karena memberikan akses khusus bagi para korban agar lolos dari pemeriksaan petugas imigrasi di Bandara Ngurah Rai, Bali. Direktrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan para pelaku menerima uang mulai dari 3,2 juta rupiah hingga 3,7 juta rupiah dari setiap korban yang diberangkatkan ke Kamboja dari Bandara Ngurah Rai, Bali.
Saat ini ketiga oknum imigrasi yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut masih diperiksa secara intensif di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Tim kami sudah menetapkan 3 tersangka dari oknum imigrasi yang terlibat secara langsung untuk meloloskan pendonor-pendonor ginjal ini ke Kamboja. Modusnya adalah dengan menggunakan fast lane ataupun fast track sehingga ini lancar, padahal fast lane dan fast track itu tidak ada SOP-nya, sehingga tidak ada pemeriksaan yang ketat terhadap pendonor-pendonor ilegal yang akan berangkat ke Kamboja. Sebelumnya, penyidik Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro Jaya juga telah menetapkan 1 orang tersangka oknum petugas imigrasi Ngurah Rai Bali berinisial AH karena terlibat dalam kasus jual beli ginjal jaringan internasional. Pada saat diperiksa, AH mengaku dirinya dibantu oleh 3 orang rekannya yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Bambang Reginanto, TVRI Jakarta, melaporkan. Dan sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Klaim Indonesia Pagi segera kembali. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat. Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan talk show literasi digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Menjelajahi keindahan alam yang memukau. Melihat keunikan budaya yang mempesona. Merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Teguh Fajri dan Andin Wijaya masih menemani Anda di Klik Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Saudara, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP membantah adanya peserta titipan dalam formasi pasukan pengibaran bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2023. BPIP memastikan proses seleksi Paskibraka dilakukan secara transparan melalui sistem rekrutmen dan seleksi secara daring. Staf khusus Dewan Pengarah BPIP Antonius Beni Susetio menanggapi pemberitaan dugaan adanya peserta titipan dalam formasi pasukan Paskibraka tahun 2023 dan memastikan proses seleksi Paskibraka dilakukan secara transparan. Pendaftaran calon Paskibraka menggunakan sistem rekrutmen dan seleksi secara daring atau online melalui transparansi Paskibraka sehingga dapat terpantau proses beserta hasilnya sejak tingkat kabupaten hingga kota. Antonius Beni Susatyo mengatakan BPIP berupaya membuka akses dan memberikan kesempatan yang sama kepada pelajar putra dan putri tingkat SMA yang ingin menjadi Paskibraka nasional melalui proses seleksi. Tercatat sebanyak 100.000 pelajar yang mendaftar sebagai calon Paskibraka pada aplikasi transparansi Paskibraka di tahun ini. Seleksi itu transparan betul, online ya, sehingga pendaftarnya bisa 150 ribuan. Kesaksian anak-anak bisa melihat kan, tidak ada lagi KKN, tidak ada titipan. Calon Paskibraka di seluruh tingkatan dinilai berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, kesamaptaan peraturan baris berbaris dan kepribadian.
Ia memastikan semua paskibraka nasional yang terpilih wajib lolos persyaratan dan tidak boleh diintervensi pihak manapun. Pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka angkatan tahun 2023 akan dipilih dan diberi tugas sebagai duta Pancasila. Mereka akan bertugas untuk mensosialisasikan ke masyarakat tentang pentingnya ideologi Pancasila di masing-masing daerahnya. Mereka punya talenta di bidang olahraga. Staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Antonius Beni Susatyo menyatakan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di tahun ini akan dijadikan sebagai duta Pancasila. Namun tidak semua purna paskibraka ini akan menjadi duta Pancasila dan nantinya kembali menjalani proses seleksi lanjutan untuk mendapatkan calon kandidat yang tepat. Beni mengatakan duta Pancasila akan mendapatkan pembekalan BPIP dan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas agar mereka menjadi pimpinan masa depan. Hal ini menjadi instruksi Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri agar duta Pancasila menjadi generasi yang mampu memberi harapan sebagaimana cita-cita Bung Karno. Duta Pancasila itu ide dari Ketua Dewan Pengarah Profesor Dr. Hajah Megawati bahwa kita membutuhkan suatu regenerasi dan pemimpin masa depan, membekali mereka wawasan kebangsaan mendalam. Maka bekerja sama dengan Lemhanas membentuk suatu pendidikan karakter hidup berbangsa, bernegara, dan berwawasan. Dan BPIP juga memberikan sebuah pendidikan nilai-nilai. Jadi Pancasila itu kan menjadi keutamaan hidup. Bagaimana dia menjadi ideologi kerja dan living ideologi. Sementara itu pembina paskibraka BPIP Rima Agustina mengatakan program paskibraka sebagai pengkaderan calon pemimpin masa depan berkarakter Pancasila sehingga tidak hanya fisiknya saja namun jiwa mereka sudah memiliki karakter Pancasila. Kita beralih ke informasi menuju pemilu 2024. Partai Bulan Bintang atau PBB resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 di hari peringatan Milad ke-25 PBB. Partai Bulan Bintang PBB resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024. Deklarasi itu dilakukan tepat di hari peringatan Milad ke-25 PBB di Indonesia Convention Exhibition atau AISBSD Tangerang, Banten pada Minggu 30 Juli 2023. Dalam pidato politiknya, Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra menyatakan optimis Prabowo Subianto akan memenangkan Pilpres 2024. Prabowo dinilai menjadi sosok yang bisa melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Lama saya memikirkan hal ini. Lama saya merenungkannya. Kalkulasi ini tidak semata-mata kalkulasi rasional, tapi juga satu perhitungan batiniah yang membuat saya sampai pada kesimpulan. Sekali ini PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra mengajak partai politik yang belum menentukan dukungan calon Presiden 2024 untuk ikut mendukung Prabowo Subianto. Ya, saudara, bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menghadiri acara Belajar Raya 2023 di Pos Blok Jakarta. Keduanya sempat bertemu dan saling berangkulan. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu di acara Belajar Raya Jakarta. Keduanya bersepakat meskipun berbeda dalam politik, semangat kekeluargaan dan persaudaraan harus tetap terjaga. Bakal calon Presiden Prabowo dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo menunjukkan bahwa persaingan menuju pemilu 2024 harus tetap selalu menjaga komunikasi dan persaudaraan harus berjalan dengan baik. Bakal calon Presiden Ganjar menegaskan bahwa persaingan di antara keduanya harus berlangsung sehat, tanpa adanya
politisasi identitas, dan hoaks. Relawan Network for Ganjar Presiden mengadakan kegiatan Pesta Rakyat Bekasi sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Pesta Rakyat Bekasi tersebut digelar di lapangan DPP Gerpin Desa Ciantera, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Marwarar Sirait sebagai salah seorang penggagas Network for Ganjar Presiden mengatakan bahwa Ganjar Pranowo adalah sosok yang bijaksana, tegas, merakyat dan mampu meneruskan program-program yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Selain Marwarar Sirait, Network for Ganjar Presiden juga diinisiasi oleh anggota DPR RI, Juniko Siahaan, Ketua Alumni ITB Gembong Primajaya, Ketua Alumni ITENAS Panca Saktiadi, dan Ketua Alumni Universitas Parahyangan Ivan Sadik. Relawan Network for Ganjar Presiden mengadakan kegiatan Pesta Rakyat Bekasi sebagai bentuk dukungan kepada Ganjar Pranowo pada pemilu 2024 mendatang. Kegiatan itu juga bekerjasama dengan Laskar Juang atau Laju Indonesia. Karena kita yakin Mas Ganjar orang baik, orang benar, dan bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi. Mas Ganjar orang yang cerdas, ya, orang yang tegas. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Mas Ganjar adalah orang yang cerdas dan tegas sekaligus. Ya, dia orang yang berani yang saya tahu dan juga santun. Dia adalah kader terbaik PD Perjuangan, ya, sesudah Mas Jokowi. Pesta Rakyat Bekasi yang dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai kalangan tersebut berisikan beragam kegiatan seperti senam massal, kesenian hadro, cek kesehatan gratis, pencak silat, tarian tradisional, bazar UMKM, dan hiburan rakyat. Acara itu juga dihadiri Basar Simanjuntak, Edo Kondologit, Ketua Laju Indonesia Rike Diah Pitaloka, dan sejumlah tokoh penting lainnya. Komisi Pemilihan Umum Nunukan telah mencatat sebanyak 17 tempat pemungutan suara di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang minim jumlah pemilih. Dari 763 TPS, 17 TPS diantaranya hanya diisi di bawah 50 orang pemilih. 17 tempat pemungutan suara atau TPS tersebar di daerah pemilihan Dapil 4, diantaranya Kecamatan Krayan, Krayan Barat, Krayan Tengah, Krayan Timur, Lumbis, Lumbis Hulu, Lumbis Ogong, Lumbis Pansiangan, dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. Untuk TPS dengan jumlah pemilih paling sedikit berada di TPS 2 Desa Pelaju, Kecamatan Sembakung yang hanya berjumlah sebanyak 19 pemilih, lalu disusul dengan Desa Bungayan di Kecamatan Krayan Timur dengan total pemilih hanya 22 orang. Padahal jika dirincikan pada setiap TPS penyelenggara pemilu, sebanyak 16 orang yang diantaranya PPS 5 orang, PDK 1 orang, KPPS 9 orang, dan pengawas TPS 1 orang. Artinya dengan kondisi ini sangat minim pemilih. Ketua KPU Nunukan Rahman mengatakan, kondisi itu telah berlangsung sejak pemilu sebelumnya. Tidak ada penambahan dalam jumlah pemilih bagi TPS yang berlokasi di wilayah perbatasan. Bahkan, dari 763 TPS, sebanyak 89 desa hanya diisi 1 TPS untuk 1 desa. Sesuai peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, tempat TPS telah diatur ketentuannya, yakni tidak boleh menyambungkan satu desa dengan desa yang lainnya dalam 1 TPS. Saya menemukan itu sekitar 17 TPS yang jumlah pemilihnya itu dibawa dari 50 orang. Bahkan ada di 2 TPS itu yang sangat sedikit jumlah pemilihnya, yaitu di TPS 2 di Desa Pelaju, Kecamatan Sembakung, itu jumlah pemilihnya hanya 19 orang. Kemudian di Krayan Timur itu jumlah pemilihnya hanya 22 dalam 1 desa dan hanya dalam 1 TPS. Saat ini KPU Nunukan telah menetapkan daftar pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024 mendatang sebanyak 146.242 jiwa.
dengan 763 TPS di 21 kecamatan pada 240 kelurahan atau desa di Kabupaten Nunukan dan 8 TPS khusus di 2 tempat, yakni PT Silsip dan Lapas Kelas 2B Nunukan. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyiagakan 31 helikopter patroli maupun waterbombing di provinsi prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan. BNPB menekankan penanganan karhutla sebisa mungkin dilakukan langkah antisipasi terlebih dahulu. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di 6 provinsi. 6 provinsi menjadi atensi dan prioritas oleh BNPB adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Letjen TNI Suharyanto mengatakan provinsi yang menetapkan status siaga darurat bencana karhutla juga telah menerima dukungan helikopter untuk menunjang operasi penanganan melalui udara dengan total 31 unit helikopter. Letjen TNI Suharyanto menjelaskan khusus penanganan karhutla di Kalimantan Selatan, BNPB sudah mengoperasikan 4 heli. Letjen TNI Suharyanto menambahkan penanganan karhutla sebisa mungkin dilakukan langkah antisipasi terlebih dahulu. BNPB mencatat terdapat 425 hektar lebih lahan di Kalsel terbakar pada periode Januari hingga Juni 2023. Selain itu, jumlah titik api di Kalsel juga menjadi yang terbanyak di Kalimantan, yakni 3.281 titik api. Sementara itu di Provinsi Aceh, Saudara, 2,5 hektar lahan gambut di kawasan Suak Puntung, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya Aceh terbakar. Kebakaran diduga dari sisa api kebakaran hutan dan lahan beberapa waktu lalu yang kembali muncul akibat kekeringan yang melanda kawasan tersebut. Tim gabungan BPBD, TNI, dan kepolisian mulai melakukan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di kawasan Gampong, Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Nagan Raya, Aceh. Sejumlah unit mesin pompa air dibawa ke lokasi untuk melakukan penyiraman. Terlihat api dengan cepat membakar dan menghanguskan lahan gambut milik masyarakat. Lokasi ini sebelumnya 3 pekan lalu juga mengalami kebakaran, namun api telah berhasil dipadamkan. Namun kali ini diduga api kembali muncul dari sisa kebakaran beberapa waktu lalu. Munculnya kembali api karena kondisi kekeringan yang terjadi di wilayah ini. Saat ini total luas lahan yang terbakar mencapai 2,5 hektar. Menurut BPBD, ada puluhan personel tim gabungan yang dikerahkan memadamkan api, namun sumber air masih menjadi kendala utama sulitnya dilakukan pemadaman. Saat ini semua pihak diimbau agar tak melakukan kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari Nagan Raya, Aziz Saputra, TVRI melaporkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan distribusi komoditas pertanian seperti cabai dan bawang merah aman saat gangguan cuaca El Nino. Upaya yang dilakukan yakni dengan meyakinkan para petani dan pelaku komoditas pertanian untuk tetap mendistribusikan komoditas ke daerah yang membutuhkan. Puncak fenomena El Nino diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2023. Untuk itu masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan akan dampak buruk yang berpotensi terjadi akibat fenomena El Nino, khususnya kemungkinan terjadinya kekeringan di sejumlah titik. Sebagai antisipasi, Mentan Syahrul mengajak masyarakat beserta sejumlah pihak terkait untuk melakukan langkah preventif dengan menyediakan pasokan pangan kepada masyarakat. Selain itu, para petani penggerak dan pelaku komoditas pertanian menyatakan kesiapannya dalam mendistribusikan komoditas pertanian ke daerah yang membutuhkan. Kita siap menghadapi El Nino dan para champion akan memaksimalkan baik budidaya, packaging yang ada untuk kemudian melakukan distribusi ke daerah-daerah yang membutuhkan cabai, lebih khusus pada daerah-daerah merah atau daerah sortir. Di Bali ini komitmen ini diramu dengan katakanlah komitmen bersama, dan kita berharap dengan komitmen ini tentu saja
kemungkinan terburuk dari dampak El Nino khusus untuk cabai, bawang itu minimal kita bisa reduce, bahkan bisa kita kendalikan. Kementerian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura menyatakan hingga kini stok bawang merah dan cabai diprediksi mengalami surplus. Neraca cabai rawit merah mengalami surplus 43.000 ton pada Agustus 2023. Pada September akan turun 36.000 ton dan Oktober kembali naik 42.000 ton. Sementara itu untuk cabai besar diprediksi mengalami surplus 11.000 ton pada Agustus 2023. September mengalami peningkatan menjadi 27.000 ton dan Oktober sekitar 25.000 ton. Untuk komoditas bawang merah, surplus 42.000 ton pada Agustus, September mengalami penurunan 23.000 ton dan Oktober 5.500 ton. Saudara, pemerintah terus berupaya menurunkan tingginya angka stunting di Indonesia. Pemerintah tidak henti-hentinya memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan stunting. Pencegahan stunting atau gizi buruk akut merupakan salah satu program prioritas nasional. Lurah Ciganjur, Jakarta Selatan, Yuyun Ayunah mengajak masyarakat bahu-membahu untuk menekan angka stunting di Indonesia dengan memantau perkembangan gizi anak. Hal tersebut diungkapkan dalam acara Milad Surabaya Peduli di RP Taman Jangkrik, Ciganjur, Jakarta Selatan. Penurunan angka stunting di Indonesia harus dimulai dari mengedukasi masyarakat mengenai gizi makanan pada anak. Kami mempunyai 12 anak mendekati stunting, berarti berat badannya di bawah garis kuning gitu, tapi tidak stunting. Penanganannya terhadap 12 anak ini, kami pertama adalah ada kelompok gizi ya, kelompok gizi di mana semua elemen masyarakat bahu-membahu untuk memulihkan anak-anak itu menjadi berat badannya normal ya. Sementara itu, Sekjen Surabaya Peduli Jimmy Himawan mengatakan komunitasnya mendukung pemberantasan stunting, diantaranya memberikan cek kesehatan gratis. Surabaya Peduli itu mengutamakan sebetulnya kesederhanaan, tapi kesederhanaan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, itu yang tadi saya jelaskan. Dan hari ini kita ada santunan kepada anak yatim piatu. Surabaya Peduli merupakan komunitas untuk berbagi keramah tamahan dan berbagi santunan kepada anak yatim piatu dengan memberikan fasilitas cek kesehatan gratis kepada anak yatim piatu. Saudara, antusiasme warga Jakarta dalam menonton Festival Koplo Indonesia sangat luar biasa. Tiket festival telah habis terjual 3 hari sebelum acara dimulai. Konser Dangdut Koplo Indonesia atau Festival Koplo Indonesia 2023 telah digelar selama 2 hari di Jakarta. Acara ini direncanakan akan hadir di beberapa kota lainnya, termasuk di Jawa Barat dan Jawa Timur. Promotor Festival Koplo Indonesia, Reynold Bolung, berharap acara tersebut dapat hadir di seluruh Indonesia untuk dapat mengobati rasa rindu masyarakat akan musik dangdut dan koplo. Sejumlah artis yang mengisi konser pada hari kedua diantaranya ada Happy Asmara, Guyun Waton, DJ Tessa Morena, dan Darboy Gang. Kita tidak mengincar anak muda, tetapi konsep ini akhirnya menyaring sendiri secara alamiah kepada anak muda, gitu. Jadi bukan tujuan anak muda, memang akhirnya mereka sudah sangat aware terhadap koplo, gitu. Nah, rencana kita nanti ada di beberapa kota di Indonesia, mungkin di daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara itu, promotor Festival Koplo Indonesia juga mengungkapkan musik koplo telah merakyat dan meregenerasi di masyarakat Indonesia. Bahrul Ulum, Reza Falevi melaporkan. Ya, saudara, Festival Koplo Indonesia atau FKI yang menampilkan konser lagu-lagu dangdut koplo direncanakan akan hadir di beberapa kota di Indonesia. Dengan kehadiran Festival Koplo Indonesia ini diharapkan dapat mengobati rasa rindu masyarakat akan musik dangdut dan koplo. Konser Dangdut Koplo Indonesia atau Festival Koplo Indonesia 2023 yang berlangsung 2 hari di Jakarta sudah selesai digelar.
Festival koplo pertama dan terbesar ini sangat menarik antusiasme masyarakat. Pada konser hari kedua ini, tiket masuk sudah ludes terjual 3 hari sebelum festival tersebut dilaksanakan. Promotor Festival Koplo Indonesia Reynold Bolung mengungkapkan, festival musik ini adalah pertama dan terbesar yang 100% berisikan musik dangdut koplo. Dan antusias luar biasa karena ini festival koplo pertama dan terbesar yang pure atau 100% dangdut koplo. Jadi ini apresiasi juga buat artis-artis koplo Indonesia bisa punya panggung khusus ya buat mereka. Selain itu, pihak promotor juga mengungkapkan bahwasannya musik koplo sudah merakyat di Indonesia, khususnya bagi generasi milenial atau anak muda. Penonton festival koplo di Indonesia rata-rata berusia 18 hingga 26 tahun. Bahrul Ulum, Reza Fahlevi melaporkan. Saudara, berbagi kebaikan dengan sesama adalah salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan pimpinan Majelis Al-Ikhlas yang memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa di Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Berbagi antar sesama merupakan bentuk rasa syukur dan kepedulian kepada masyarakat yang membutuhkan. Terlebih lagi seperti anak yatim dan kaum duafa. Sekitar 5.000 anak yatim dan kaum duafa menghadiri acara santunan rutin yang dilaksanakan oleh Abah Haji Arsya di Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemberian santunan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penerima dan dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang mampu agar dapat berbagi kepada sesama umat manusia, khususnya kepada mereka yang masih lebih membutuhkan bantuan. Saya mengadakan dan mengumpulkan yatim dan duafa untuk satu rahim ke tempat Abah, yaitu mengadakan santunan yatim piatu di hari bulan ini. Alhamdulillah, Abah sangat puas sekali dan ini sudah kebiasaannya Abah. Sangat puas, hati Abah sangat puas banget memberikan anak-anak yatim dan duafa, mendatangkan ini sampai makannya, sampai itunya Abah sangat puas karena memang sudah kebiasaan Abah sehari-hari. Abah itu amal yang menjadi keseharian beliau adalah cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak yatim. Keseharian beliau itu menyantuni anak yatim, duafa, dan ini momen-momen tertentu yang diwujudkan, dikumpulkan dalam satu waktu. Abah menyantuni, dan semoga Allah memberikan kesehatan sama Abah, memberikan kekuatan, dan mari kita peduli dengan anak yatim seperti Abah. Terima kasih. Pemberian santunan tersebut diharapkan dapat mensejahterakan penerima santunan dan juga semakin menambah keimanan dan ketakwaan seluruh elemen masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, saudara, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Saksikan Sobat Milenial setiap Sabtu hanya di TVRI. Pesta demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan Pilihan Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa. Peradaban bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini. Keris, puncak karya budaya seni metalurgi, mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara.
Keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup. Lipatan besi yang ditempa hingga membentuk lekukan yang eksotik, kuat, tajam, nan indah. Dan bukan semata berkelok-kelok, namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang. Bilah dan konjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kanggene marang Progusti. UNESCO resmi menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2005. Keris, mahakarya budaya warisan dunia. TVRI turut serta melestarikan kekayaan budaya bangsa. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Klik Indonesia Pagi. Ya, saudara, informasi dari Sumatera Barat, saudara, ribuan warga Kota Pariaman hadiri prosesi Tabui Nayak Pangkek sebagai upaya melestarikan tradisi. Prosesi Nayak Pangkek merupakan menyambungkan badan tabuik dan ragam pernak-pernik lainnya. Tradisi ini yang berasal dari Sumatera Barat digelar untuk memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1445 Hijriah. Ribuan warga ini sejak Minggu pagi sudah datang untuk menyaksikan prosesi Tabui Nayak Pangkek yang dilaksanakan oleh kedua kubu Tabui Pasa dan kubu Tabui Subarang. Untuk kubu Tabui Pasa, prosesi Tabui Nayak Pangkek dilaksanakan di Lapangan Merdeka atau depan Pasar Rakyat Pariaman. Sedangkan untuk Tabui Subarang, prosesi Tabui Nayak Pangkek dilaksanakan di Simpang Tugu Tabui. Terlihat satu persatu bagian tabui dipasang oleh masing-masing anak tabui yang sebelumnya sudah selesai dibuat. Warga mengaku sengaja datang untuk melihat langsung prosesi Tabui Nayak Pangkek dan dilanjutkan dengan hoyak tabui hingga tabui dibuang ke laut. Tua Tabui Piaman Nasrun John mengatakan prosesi Tabui Nayak Pangkek merupakan prosesi penyambungan badan tabui dan pernak-perniknya seperti sayap, kepala, ekor, dan bunga salapan. Sebelum tabui dihoyak dan dibuang ke laut dalam rangka memperingati Hari Asyura 10 Muharram 1445 Hijriah atau peringatan hari wafatnya cucu Nabi Muhammad SAW, Husain bin Ali, yang tewas di medan perang Karbala saat melawan tentara Raja Yazid. Usai prosesi Tabui Nayak Pangkek akan dilanjutkan dengan prosesi hoyak tabui dan tabui dibuang ke laut yang dipusatkan di kawasan objek wisata Pantai Gondoriah, di mana pada prosesi itu ratusan ribu pengunjung akan hadir. Dari Kota Pariaman, demikian laporan Abdul Sahril, TVRI Sumatera Barat. Dan saudara, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Ya, perakiraan cuaca ini akan berlaku di sejumlah kota besar di tanah air. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Klik Indonesia Pagi kali ini. Akhirnya saya Andin Wijaya. Ya, dan saya Teguh Fajri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Jumpa pemirsa, Wilujeng Sumping. Kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke kota Bandung untuk mengetahui sejarah singkat tentang Bandung Lautan Api. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menduduki dan menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pembunuh hangusan Bandung Selatan berhasil mencegah sekutu menduduki kota Bandung. 5 tokoh pertempuran Bandung Lautan Api pada tahun 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution, Muhammad Toha, Mayor Rukana, Aceh Bastama, dan Sultan Syahrir. Untuk mengenang peristiwa pembunuh hangusan Bandung Selatan, maka dibangunlah Monumen Bandung Lautan Api. Nah pemirsa, udah dulu ya. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Koruptor, bagus ditembak mati aja lah, bikin susah itu ah. Menurut kamu korupsi itu apa sih? Korupsi itu I think which is maling duit rakyat meren. Hukuman apa yang setimpal untuk para koruptor? Hukuman setimpal ya, kui mas potong tangan nih mas, potong tangan. Bapak kan tadi bilang biasa terima murid jalur belakang. Tahu nggak itu korupsi? Oh, tahu lah aku bang. Tapi macam mana kan? Nggak mungkin mas, nggak mungkin suamiku kayak gitu. Nanti siap dong terima hukuman yang disebutin tadi. Gimana ya bang? Kumaha tuh nya? Sebentar dulu kakak, sebentar. Kita orang bisa bicarakan baik-baik toh. Peradaban bangsa Indonesia tidak lepas dari nilai-nilai tradisi dan budaya yang terjaga hingga kini. Keris, puncak karya budaya seni metalurgi, mulanya diciptakan sebagai senjata tradisional milik Nusantara. Keris, syarat makna dan nilai yang senantiasa hadir dalam setiap fase daur hidup. Lipatan besi yang ditempa hingga membentuk lekukan yang eksotik, kuat, tajam, nan indah. Dan bukan semata berkelok-kelok, namun sebagai perwujudan ruang kosmis sembahyang. Bilah dan konjonya menunjukkan rasa mendalam hubungan antar manusia dengan Tuhan. Kanggene marang Progusti. UNESCO resmi menobatkan keris sebagai warisan budaya tak benda pada November 2000.